Kalau Pak Jokowi itu berwibawa, tenang gitu ya. Kalau menjawab persoalan ya dijawab. Kalau dia ada sesuatu yang tidak bisa bisa dijawab, dia akan tanyakan gitu. Tapi kalau Prabowo, joget. Dan itu lagi-lagi bukan sosok Jokowi yang kita kenal. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa bulan terakhir ini, di setiap kampanye Prabowo, mereka selalu memainkan narasi bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi. Prabowo adalah Jokowi. Bahkan anak Jokowi menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Itu yang ingin mereka coba tanamkan kepada masyarakat gitu. Seolah-olah Prabowo ini ya Jokowi, Jokowi itu ya Prabowo gitu. Tapi di debat KPU kemarin, kita akhirnya bisa melihat bahwa ketika Prabowo berdiri sendiri sebagai sosok capres, dalam mukanya, dalam bentuk tubuhnya, dalam pernyataan-pernyataan dan pemikirannya, dalam emosi dan mentalnya, kita sama sekali tidak melihat sosok Jokowi di sana. Prabowo ini adalah orang yang berbeda sama sekali dengan Jokowi, meskipun dia berkali-kali menjual kesuksesan pemerintahan Presiden Jokowi. Katanya karena di era pemerintahan Pak Jokowi ini, maka Indonesia bisa aman, damai, sementara negara-negara lain itu banyak yang sedang perang dan sebagainya. Tapi semua klaim-klaim itu tidak bisa menjadi satu nilai tambah kepada Prabowo. Ya karena itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di pemerintahnya selama 9 tahun terakhir, itu bukan kerja Prabowo. Prabowo itu nggak bisa mengklaim semua pekerjaan atau apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena dia adalah sosok yang berbeda. Ketika dia tampil berdiri di debat KPU kemarin, kita bisa melihat bahwa ini adalah sosok Prabowo yang sangat-sangat berbeda, dan bahkan kita tidak peduli dengan siapapun orang yang ada di belakangnya. Ya kan, di belakangnya ada Gus Miftah, ada Gibran, ada Budiman, ada Wiranto. Kita tidak terlalu peduli kepada mereka. Kenapa? Karena yang berdiri sebagai capres di panggung debat KPU hanya Prabowo Subianto. Dia tidak ditemani oleh siapapun. Sehingga masyarakat kalau nonton debat kemarin pasti akan melihat sosok Prabowo ya Prabowo gitu. Dia bukan Jokowi dan dia tidak sama sekali dengan Pak Jokowi. Bahkan anak Pak Jokowi di belakang yang menjadi cawapres Prabowo itu hanya bisa gini-gini. Mandu sorak-sorai gitu. Dan itu menurut beberapa orang dianggap provokatif. Karena ini kita lagi debat capres, bukan lagi nonton topeng monyet. Jadi dari sini juga kita akhirnya mengerti gitu bahwa yang namanya Prabowo ini secara ide dan gagasannya itu menurut saya, kalau kita berdasarkan hasil debat kemarin, itu semua nyaris nol. Nyaris nggak ada gitu. Apa coba yang ditawarkan oleh Prabowo kepada kita? Makan gratis, susu gratis gitu. Yang implementasinya sangat-sangat berat di lapangan, tidak semudah PKH dan bantuan sosial lainnya, karena ini menyangkut soal pengadaan barang dan kemudian pelayanan dan jasa. Ini akan sangat-sangat ribet sekali, dan kemudian dari program makan dan susu gratis ini, meskipun itu diimplementasikan di negara-negara lain, tapi itu tidak otomatis kemudian menjadi cocok untuk diimplementasikan di Indonesia. Karena dari negara-negara lain yang mengimplementasikan atau menerapkan program makan dan susu gratis itu kan kebanyakannya adalah negara-negara maju. Seperti misalkan Amerika, Inggris, Jerman, dan sebagainya. Ya memang ada juga negara yang tidak maju, misalkan seperti India, misalkan, atau Brazil. Tapi alasan-alasan untuk membuat program makan gratis ini itu karena berdasarkan satu permasalahan di setiap negara. Mereka menerapkan program makan gratis untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau di negara-negara maju, program makan gratis ini diberikan karena mereka memang kelebihan gitu. Mereka punya anggaran, kelebihan anggaran, mereka menjadi negara besar, negara kaya raya, makanya kemudian mereka mampu untuk memberikan makan gratis. Ibarat orang kaya yang ngasih makan gratis, nebar gitu ya. Itu neraktir lah, ibaratnya negara atau pemerintah mereka neraktir. Nah, Indonesia pertanyaannya, apakah sudah menjadi negara maju seperti Jerman, Inggris, dan Amerika? Nampaknya hari ini belum.
Makanya kemudian cita-cita kita semua adalah menuju Indonesia maju. Kita masih menuju, belum menjadi negara maju. Sehingga kalau kita bukan negara maju, lalu ingin mengimplementasikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak, maka kita akan otomatis termasuk kepada negara yang punya masalah soal gizi. Salah satunya adalah India dan Brasil. India menerapkan makan siang gratis kepada anak-anak itu karena ada permasalahan gizi di sana. Ada gizi buruk. Makanya kemudian pemerintah atau negara mereka menerapkan makan gratis. Brazil itu sebaliknya. Bukan soal gizi buruk, tapi kebanyakan orang, anak-anak gitu ya, dari masih siswa, itu mengalami masalah obesitas. Tidak ada pendidikan makan di sana. Makanya kemudian mereka memberikan makan gratis. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah obesitas ini. Untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak bahwa kalau makan tuh kayak gini gitu. Nah, di Indonesia alasannya apa? Alasannya apa? Kita mau meniru negara maju, kita belum maju, anggaran kita tipis, masyarakat kita yang pengangguran, masyarakat kita yang butuh bantuan sosial masih cukup banyak, sehingga kalau kemudian ada program makan siang dan susu gratis, otomatis dalam benak kita, jangankan orang luar, kita aja akan menilai bahwa nampaknya di negara ini masih ada masalah gizi. Makanya kemudian sampai harus diberikan makan siang dan susu gratis. Ada masalah gizi gitu. Nah, pertanyaannya, apa iya di negara kita ada masalah gizi? Kalau iya ada masalah gizi dan ini tidak diselesaikan di era Pak Jokowi, tidak diimplementasikan di era pemerintahan Pak Jokowi, maka itu artinya, ya artinya selama pemerintahan Pak Jokowi ini kita kurang gizi. Jadi program ini jadi seperti menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Tapi katanya mau melanjutkan, meneruskan, sama seperti Jokowi lah. Kok malah bikin program makan siang? Jadi, ya itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita dianggap sebagai negara maju, nampaknya belum. Kalau dianggap sebagai negara kekurangan gizi, kayaknya ya juga bukan. Gitu. Jadi, program ini program untuk apa makan siang dan susu gratis ini? Dan ini yang menurut saya membuat sosok Prabowo secara pemikiran itu berbeda sama sekali. Prabowo yang saya lihat kemarin di debat Capres itu masih sama seperti Prabowo tahun 2014 lalu yang sangat-sangat berbeda dan kontras sekali dengan Pak Jokowi. Prabowo itu adalah orang yang ngamuk, temperamen, yang kalau bicara nadanya tinggi. Itu adalah Prabowo sejak tahun 2014 lalu sampai sekarang masih sama. Kalau sekarang kemudian Prabowo jadi nggak kuat belusukan, orang-orang berpikir beranggapan bahwa ya karena Prabowo sudah tua. Enggak kok. 2014 ketika Prabowo agak muda waktu itu, dia juga udah males belusukan. Jadi ini bukan soal energi, emang soal kemauan dan keberpihakan. Ini emang Prabowo itu nggak biasa untuk kemudian bercengkrama dengan masyarakat di bawah gitu. Yang gendong anak kecilnya nangis. Itu Prabowo. Serem gitu. Jadi kalau Pak Jokowi itu belusukan mendengar aspirasi masyarakat, Prabowo sebaliknya gitu. Kapan Prabowo mau dengar masyarakat? Jangankan rakyat biasa, jangankan rakyat jelata yang bukan siapa-siapa. Anies Baswedan saja sebagai sesama capres, ketika Anies berpendapat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, Anies itu ya diledekin sama Prabowo, monyong-monyong mulutnya, gitu. Padahal itu Anies direkam oleh media, oleh banyak kamera, disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia. Tapi di hadapan banyak orang Prabowo ngejek-ngejekin Anies. Itu kan artinya dia nggak mau denger gitu. Dia nggak mau denger pernyataan orang lain. Dan sekali lagi, ini tidak sama atau menjadi antitesa dari Presiden Jokowi. Jokowi bukan orang yang seperti itu gitu, setahu saya. Minimal tidak di depan kamera seperti kemarin gitu. Yang ngejek-ngejekin orang. Dan lebih dari itu, saya juga jadi teringat dengan kampanye Pak Jokowi tahun 2014-2019 lalu. Pak Jokowi itu mengatakan kepada kita semua, para pendukung dan relawan ini, Pak Jokowi mengklaim sebagai sosok atau pribadi yang tidak punya beban masa lalu, yang bukan penculik, yang bukan pelanggar HAM, dan itu menjadi
satu lagi tambahan kategori antitesa dari Prabowo Subianto gitu ya. Prabowo itu ya pelanggar HAM, ada kasus penculikan yang sudah membuat dia kemudian dipecat, ada upaya kudeta yang kemudian membuat dia murka Pak Habibie yang menjadi presiden waktu itu. Jadi ya antitesa. Kalau Pak Jokowi pernah menjadi kepala daerah misalkan dari Solo dan Jakarta, 2 periode di Solo meskipun belum selesai, kemudian ke Jakarta. Prabowo sebaliknya, dia tidak punya pengalaman memimpin daerah. Kalau Pak Jokowi bukan ketua partai dan petugas partai sama seperti ketika tahun 2014 atau jauh sebelumnya ketika beliau menjadi wali kota Solo, Prabowo Subianto sebaliknya, dia adalah ketua umum partai. Kalau Pak Jokowi itu berwibawa, tenang gitu ya. Kalau menjawab persoalan ya dijawab. Kalau dia ada sesuatu yang tidak bisa dijawab, dia akan tanyakan gitu. Tapi kalau Prabowo, joget. Dan itu lagi-lagi bukan sosok Jokowi yang kita kenal. Pak Jokowi itu nggak pernah tiba-tiba bicara terus kemudian joget. Jadi secara kepribadian, secara sosok gitu ya, memang sebenarnya lebih melekat kepada sosok Pak Ganjar. Ya mungkin karena sama-sama kader partai dari PDI Perjuangan sehingga wibawanya itu ada gitu. Karena coba bayangkan deh, seandainya Pak Jokowi itu kayak Prabowo gitu ya, habis rapat sama Putin gitu ya, tiba-tiba set, waduh, Putin kaget, wah apa ini? jadi, jadi ya menurut saya jadi gak berwibawa sama sekali. Kalau soal sosok pemikiran, kepribadian gitu ya, soal personalitinya, soal energinya yang belusukan kemana-mana, itu memang jauh-jauh lebih dekat kepada Pak Ganjar. Hanya Pak Ganjar ini punya nilai plus karena pernah juga menjadi anggota DPR selama 2 periode. Jadi ada nilai plusnya. Pak Ganjar ini ketika maju sebagai capres hari ini paham betul soal anggota legislatif, soal anggota DPR. Sehingga nanti kalau Pak Ganjar jadi dan diumumkan gitu ya, setelah dilantik, Pak Ganjar minimal di awal-awal kepemimpinannya beliau tidak akan pusing seperti Pak Jokowi ketika tahun 2014-2015 lalu yang sempat berkali-kali dikerjain sama DPR, menterinya mau dipanggil, presidennya mau dipanggil gara-gara waktu itu Prabowo kalah. Minimal Ganjar akan lebih tenang dibandingkan Pak Jokowi, sehingga kalau DPR rese, Pak Ganjar tahu yang akan dia lakukan apa. Karena ya teman-teman semua itu di DPR Pak Ganjar tahu cara kerjanya, cara pola pikir mereka seperti apa, dan aturan-aturannya seperti apa Pak Ganjar ngerti. Sehingga ya nggak bisa ditekan dengan isu-isu kudeta dan sebagainya seperti yang dialami oleh Pak Jokowi tahun 2015 lalu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.